di Liga 2 lanjutan Liga 2 ini kan ada aturan satu bang, aturan bahwa bawa pemain 5 pemain baru. Ya, itu Persiraja pakai nggak kesempatan itu, gunain nggak? Nggak, Liga 1 nggak boleh. Liga 1 tidak boleh? Nggak boleh. Oh, itu untuk Liga 2 ya? Liga 2 boleh pakai pemain Liga 1. Oh iya. Berarti makanya PSMS bawa pulang pemain. Ya, itu siapa dari PSMS? Si Tanggang ya? Nah, dari PSMS. Oh, berarti itu tidak berlaku untuk Liga 1 ya? Kita nggak berlaku, malah kita mau kasih lagi pemain ke Liga 2 kalau dia mau. Iya. Nah, itu Sederalun kita bincang soal Persiraja tadi. Mungkin persiapan Persiraja ini akan dimulai latihan tanggal 20. Jadi kalau udah yang merindukan tak lagi nih latihan, nanti udah bisa ke stadion. Tapi nggak usah rame-rame itu. Nggak usah rame-rame, jaga jarak. Jaga jarak. Tapi pemain udah latihan nanti tanggal 20. Nggak lama nih latihannya, paling sekitaran 1 bulan. Kemudian pemain akan bertolak ke Jogja. Nanti seluruh tim, berarti kita bawa belum tahu kita bawa berapa. Kita bawa pemain sekitar 25, berarti kita bawanya sekitar 30 lebih lah ya, 35 ya. 30 ya sama-sama ya. Jadi buat 30 ada jadi ya ada pemain yang tidak dibawa. Nah, jadi berapa orang? Ya 3 orang mungkin. Kita main 28 sekarang juga. Kemudian 3 orang. Ya, jadi ada nanti akan ada bertempat di Jogja, tapi kita nggak tahu berapa bulan di Jogja itu akan mengikuti kondisi COVID ini. Kalau COVID ini semakin lama berarti semakin lama di Jogja. Tapi kalau pandemi ini segera berakhir, berarti liga normal lagi seperti dulu, seperti Januari Februari dulu ya. Main akan ini. Dan mungkin kita bisa dapat nonton lawan Persib Bandung ya, lah, kita doakan di sini. Ya, mudah-mudahan. Persiraja targetnya juga. Kalau lawan Bali United kan nggak mungkin nih, karena lanjutan nanti kita langsung ketemu Bali United. Ya. Langsung ya Bali kita nggak ketemu ya. Ketemu. Ya, nanti mungkin akan ada Persija, masih banyak klub-klub besar lainnya yang masih bisa ini. Kayaknya Liga 1 hampir semua itu klub-klub besar lah. Kecuali misalnya pemain bertamu bintang. Dikit aja nih belum ada, nanti akan ada kita. Kemudian ya Sederalun mungkin selama ini kita sudah kenal ini biasa orang disapa Degam gitu. Ya sebenarnya nama aslinya Nazaruddin. Jadi Bang Degam ini sudah mengakuisisi ya Persiraja sejak 2017 kemudian. Ya, jadi mungkin banyak 2017 kemudian ketika itu Persiraja di Liga 2 kemudian bermain 3 musim di Liga 2, 3 musim di bawah Bang Degam, kemudian 2019 berhasil lolos ke Liga 1 2020 dan sekarang main ke Liga 1 2020. Jadi Bang Degam ini sebenarnya pada awalnya dia pengusaha, jadi kita kenal dikit orangnya nih. Mungkin selama ini orang tahu aja nih, tahu orangnya, tapi tahunya presiden latar belakang atau awalnya pengusaha, kemudian beralih megang klub bola. Sebelumnya nggak ada di internal Persiraja tidak? Nggak ada saya. Saya terpakai pun nggak di panitia. Ya, jadi tidak pernah di Persiraja, kemudian beralih jadi politisi. Sekarang udah 3 berarti. Pengusaha, pemilik klub dan politisi ya sebagai anggota DPR RI. Mungkin kita tanya nih dikit, gimana sejarahnya bisa ke Persiraja nih? Jadi begini ceritanya. Awalnya Persiraja itu disiapkan bukan untuk saya. Awalnya ada panitia yang menyiapkan Persiraja, mereka udah rapat semuanya, pelepasan saham-saham oleh bondan-bondan. Nah, mereka udah sepakat saham akan dijual 80%. Terus panitianya sudah ada, nggak perlu saya sebutkan orangnya. Nah, si panitia itu sudah ada 6 nama calon pembeli. Di 6 nama itu nggak ada nama saya. Dan saya nggak mau pun, saya nggak mau. Orang luar atau orang Aceh? Orang Aceh, katanya pengusaha top Aceh. Nah, ditawarkanlah sama mereka itu ke A, ke si B, ke si C. Ternyata 1 orang pun nggak berminat. Karena mereka mikirnya Persiraja ini kan gampang, masih Persiraja tahun-tahun 99 gitu kan, bisa kita kuras APBD atau APBK, kalau sekarang APBA. Begitu dijelaskan Persiraja jadi tim profesional, Persiraja nggak dapat bantuan dari pemerintah, maka satu-satu mereka kabur dalam pembelinya. Bayangkan orang kan cukup gampang dulu. Ini Persiraja, begitu dapat Persiraja kita dapat uang dari pemerintah, ya minimal kita serilah, untung-untung bisa untung. Nah, tapi begitu dijelaskan ini semua makannya 100 juta sebelum Persiraja ini. 100 juta makan 1 bulan. Jadi begitu dijelaskan bla bla bla, akhirnya 6 orang itu mengundurkan diri dari calon pembeli. Nah, Persiraja ini mau daftar. Kan kita harus daftar nih karena liganya vakum, mau daftar.
ada yang menghubungi saya 3 orang, Bang Anwar, Bang Parmiji Rashid, Bang Dalang Jalil. Mereka menghubungi saya, dia telepon, Degam, tolong selamatkan Persiraja. Apa yang harus saya lakukan? Selamatkan Persiraja, Degam, harus Degam ambil Persiraja. Saya bilang, mengambil Persiraja itu saya nggak mampu. Nggak mampu di mananya? Ya nggak mampu dari semuanya. Emang berapa sih per uang? Ya ceritalah berapa miliar gitu. Saya bilang oke, kalau uang insya Allah saya ada. Tapi saya nggak mampu ngurusnya karena saya nggak pernah terlibat. Oh kalau gitu kami bantu. Makanya mereka bantu, kita pelan-pelan. Nah di saat itu kan 62 tim tuh. Liga 2 kan 62 tim. Kita hampir degradasi. Nah, kita playoff di Solo. Nah di saat di Solo kita playoff, alhamdulillah kita jadi juara pool kita di Solo di saat itu. Nah di situ muncul keinginan, muncul pemikiran, oh ini kan Persiraja punya Aceh, saya putra Aceh, saya tapi bukan orang kaya, saya kelihatannya mampu mengurus ini, ya kenapa nggak saya urus? Saya tahun pertama itu habis uang untuk tim aja sekitar hampir 1,5 miliar, karena kita lama main di Solo, kita hotelnya 2 bulan di Solo. Itu uang dari uang sendiri, uang pribadi ya? Dulu nggak ada sponsor, nggak ada sponsor. Nah saya pikir uang habis, tapi nikmat tuh ada gitu. Kepuasan tuh ada. Ya kebanggaan itu sudah. Ya udah. Kan di saat itu Aceh punya 2 Liga 2, Langsa sama PSDA Langsa sama Persiraja. Ya udah kita oke. Nah tahun kedua kita sudah mencoba lebih profesional lagi. Lebih profesional. Saya terapkan di Persiraja bagaimana saya terapkan bisnis di perusahaan saya. Jadi nggak boleh ada orang intervensi, nggak boleh ada ini ada itu. Termasuk Pak Wali Kota. Saya bilang Pak Wali Kota ini, Bapak Wali Kota ini kan 2 pilihan sama saya. Yang pertama mertua saya. Jadi saya kalau di mertua harus ngomong sopan-sopan, tapi di saat Persiraja saya bosnya. Bapak nggak boleh intervensi Persiraja, nggak boleh pemain seperti Bapak pernah manajer dulu, nggak boleh. Karena ini saya yang tanggung jawab Persiraja. Habis uang saya, sukses untuk rakyat. Kalau uang biar uang saya, ya oke lah. Ternyata Pak Wali mengerti. Kalau enggak kan dulu titip nama kiri, titip nama kanan, ini keponakan, ini pemain, ini ada ipar saya nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Ya udah. Sebenarnya Persiraja itu 2018 sudah lolos. 2018. Lolos ke 8 besar. Cuma di saat itu Allah memberi cobaan kepada saya. Pas 8 besar orang tua saya meninggal. Makanya saya nggak bisa dampingi lagi timnya waktu kita main di Sleman. Kita main di Sleman, kita kalah berapapun nggak apa-apa. Kita tapi masih ada harapan Madura waktu lawan Persita. Seharusnya kita udah lolos. Ya mungkin ya Tuhan punya cara yang terbaik buat kita. Ya sudah, saya terima itu. Dan saat itu kita saya lebih terpukul lagi. Karena kenapa? Dulu kan ada Aceh United. Jadi pemain-pemain Aceh yang hebat itu dibajak semua sama Aceh United. Ya kan iya wajar lah Aceh United punya di belakangnya Pak Gubernur, saya nggak ada siapa-siapa. Kita apapun susah di saat itu kan. Sponsor nggak mau, apapun nggak mau. Tapi karena tekad saya, ya saya nggak berpolitik di olahraga, tapi saya ingin nama Persiraja akan sukses. Ya ternyata kita sukses di saat itu yang 2019. Di saat 2019 kita fokus lagi. Saya buat rapat yang kecil. Saya bilang ini tahun terakhir saya di Persiraja. Kalau Persiraja masih di Liga 2. Terus mereka nanya apa yang kita lakukan. Ya, saya panggil rapat kecil kami, ada Pak Wali Kota juga, ada berapa orang senior kita panggil. Apa kendalanya? Ya mereka menyarankan pelatihnya dari luar. Oke, kita datangkan. Apalagi? Kan pelatih kan kita tenderin tuh kemarin istilahnya, kita umum siapa yang daftar. Banyak loh pelatih asing yang daftar kemarin. Yang ternyata kita memilih Henry. Nah di saat itu saya serahkan timnya pada Henry. Henry begitu datang ke Aceh bukan senang dia, malah nggak ada di benak dia hancurnya Persiraja itu seperti itu. Yang dia pikir kita punya mes mewah, punya email lengkap, begitu datang ke Persiraja kasur ada spray nggak ada kan saya itu. Kasur ada spray nggak ada. Ya mes ya. Apa adanya ya. Apa adanya. Kan
aneh, tapi saya bilang sama Henry, bang, abang selesaikanlah Persiraja ini. Tapi begini, tapi hebatnya begini. Dia gaji di luar lebih besar, tapi gaji Persiraja setengahnya. Karena mungkin dia lihat Persiraja itu serius, anak-anak lokal kompak. Oke, saya serahkan sama Henry. Henry benar-benar dia ngurus tim dengan baik. Ya, tapi yang perlu diingat, saya dimanapun tanding Persiraja di situ saya ada. Dan selalu mereka saya hiburkan dengan bonus-bonus besar. Termasuk kita waktu menang di lawan Kediri 100 juta saya kasihnya. Itu resepnya ya? Itu resepnya. Resepnya ya. Ya, resepnya. Buat jajan anak-anak. Pemain itu memang harus sering-sering diguyur bonus dia kalau biar ini untuk menjaga stamina. Iya, kalau istilah orang kampung tuh poding-poding. Poding ya. Akhirnya lolos di tahun ketiga ya lolos. Ya. Sebenarnya untuk meloloskan Persiraja itu harus ada kejujuran dan keikhlasan kita. Kalau kita nggak jujur, nggak ikhlas, saya pikir susah. Jujur apa maksudnya? Jujur kita harus cerita apa adanya sama pemain. Ikhlas juga kayak gitu. Ikhlasnya apa? Ini gaji mereka harus tepat waktunya. Itu ikhlas. Jokowi, saya nggak ada uang. Oh, besok lagi itu nggak boleh. Apapun cerita. Kalau memang kita harus jual mobil, jual apa, tapi gaji mereka nggak boleh telat. Tapi Persiraja tidak pernah telat kan? Tidak boleh telat. Ya caranya cuma saya yang tahu. Tapi alhamdulillah ya kita sekarang udah punya manajemen yang bagus. Udah punya manajemen yang bagus dan banyak tim yang belajar ke kita sekarang. Kita tiket online, itu kan manajemen yang bagus namanya. Berarti dulu selain untuk cari uang ini dari usaha ya? Usaha. Jadi dari usaha, untung usaha jadi untuk habis semua. Persiraja untungnya. Tapi kita prediksikan insya Allah Persiraja di 2000 kalau udah normal kembali di 2023 itu kita doakan kalaupun rugi jangan banyak sekali lah. Kita kewalahan di sponsor. Kita nggak dapat banyak ya di sponsor. Nggak dapat, malah ada satu sponsor lokal yang sudah mengiyakan tiba-tiba dia batalkan. Ya sudah, itu kan perjalanan saja kan. Bagi saya nggak saya ambil pusing tuh. Mungkin nanti di putaran berikutnya di jersey ada kita kurangkan sponsor yang sudah kita tulis itu. Berarti ada sponsor yang tertulis itu sebenarnya tidak. Dia nggak bayar. Oh ya. Tapi dulu waktu kita tanya oke. Terakhir dia nggak bayar. Siapa sponsor, apa namanya, lihat aja nanti di jersey akan datang. Yang nggak ada di situ. Yang nggak ada itulah dia. Jadi sekarang kalau kendala kelolaannya apa ya masih kendala kita masih susah mendatangkan pemain-pemain ke Aceh atau memang keuangannya masih harus ini dulu mungkin harus pakai kalangan dulu. Sebenarnya sih kalau ngurus sepak bola atau sponsor ini ya? Sponsor. Kediri dia tim kecil, maksudnya tim kecil itu dia kan kota kecil, dia kemana-mana bisa naik bus. Kalau kita kan kemana-mana bisa naik pesawat. Dia dapat sponsornya 18 miliar. 18 miliar dari sponsor. Dia dari bisnis itu besar. 18 miliar. Kita satu baju dapatnya 1 miliar 200. Satu baju. Padahal penuh baju ya? Padahal penuh baju. 1 miliar 200 kita dapatnya. Penuh baju. Dia cuma di sini aja 18 miliar dapatnya. Nah, 18 miliar mereka, dia tanding kemana-mana pakai bus. Kita 1 miliar 200 kemana-mana naik pesawat. Nah, bayangkan bagaimana pusingnya kepala presiden Persiraja itu untuk membesarkan itu.